Di era modern, sistem kredit menjadi solusi bagi banyak orang untuk memenuhi kebutuhan. Namun, bagaimana hukum kredit dalam Islam? Apakah semua kredit diperbolehkan atau ada batasan tertentu? Yuk kita dengarkan penjelasan dari Buya Yahya dan Ustadz Abdul Somad tentang hukum dan bagaimana cara kredit tanpa riba. Yang pertama adalah kredit itu pada dasarnya adalah sah. Kredit itu adalah membeli sesuatu kecuali emas dan perak. Kecuali emas dan perak, kredit adalah boleh. Kredit itu adalah membeli sesuatu, sebagian dibayar kontan, sebagian adalah mengutang. Itu kan kredit. Saya bayar kontan DP-nya, selebihnya adalah ngutang. Sah. Taksid itu sah. Asalkan normal semacam ini. Cuman sekarang ini kredit beneran atau enggak? Atau kita harus melibatkan dunia lembaga lain sehingga kita akan masuk wilayah haram. Kalau kredit normal ini kadang-kadang tertipu. Seolah-olah mendengar fatwa kredit sah, kemudian ada saya kredit mobil, seolah-olah murni kredit. Kalau murni kredit, tidak ada masalah kredit mobil. Saya punya mobil, saya jual kepada Anda. Mobil apa? Dalam tempo 2 tahun, 200 juta. Anda cicil setiap bulan. Sah. Bahkan hal yang semacam ini dianjurkan untuk nolong orang. Ada sebagian orang punya hajat dengan barangnya tapi belum punya uang. Kita beri, ibu nggak apa-apa. Kita punya pahala. Mengkreditkan ada pahala. Kenapa dia mendapat barang tapi bayarnya nanti sambil nyicil? Ini sah-sah saja. Karena meminjamkan kepada seseorang kan dapat pahala. Tapi yang jadi masalah adalah bukan masalah kreditnya. Kita ini urusannya dengan siapa? Apakah kita hanya kepada showroom saja? Atau showroom itu nggak punya duit sebetulnya? Bagaimana dia harus mendatangkan 100 unit mobil? Dari mana duitnya? Showroomnya menggandeng lembaga keuangan yang ada ribanya. Showroom menggandeng lembaga keuangan yang ada ribanya, terserah namanya apa, untuk membiayai, untuk menurunkan motor sebanyak itu. Baik. Kemudian dari showroom itu sudah punya pasar karena ada pembelinya. Karena dia sudah berurusan dengan lembaga keuangan bank tadi, maka showroom berani menawarkan kredit dengan harga begini. Dari pihak pembeli motornya langsung bayarnya ke bank. Kita yang beli motor ini, maka kita sebetulnya telah dirugikan dua. Yang pertama memberikan keuntungan kepada showroom, yang kedua harus membayar bunga-bunganya sekali. Ini kalau tidak disadari ini, nggak waspada. Maka kalau caranya semacam ini menjadi salah. Kecuali ada bank syariat yang menengahi. Tapi caranya bukan semacam contohnya. Bank syariah menengahi bagaimana? Dari pihak bank yang akan membeli, pihak bank yang membeli. Kemudian dari pihak bank dijual ke showroom. Tentunya harga lebih tinggi. Showroomnya menjual ke kita. Nyicilnya kita ke bank. Itu nyicil urusan kita dengan showroom seperti itu. Kalau tidak dengan namanya murabahah. Dari pihak bank membiayai pembeliannya, kemudian transaksinya kepada pihak showroom adalah jual beli. Pihak showroom boleh menjual berapa saja, terserah. Dari pihak pembeli nanti bayar ke bank. Tapi yang ada selama ini adalah dari pihak showroom tidak punya uang, menggandeng bank, bank suruh membiayai, kemudian setelah itu dijual ke pembeli, pembeli membayar ke bank, maka pembeli sekaligus membayar bunganya. Apa hukumnya kredit mobil, motor, elektronik? Jika haram, kredit seperti apa yang boleh? Tengok baik-baik. Ini ceritanya agak panjang sedikit. Ini bank syariah, ini dealer mobil, ini orang yang mau beli mobil. Sekarang dia datang ke bank konvensional. Assalamualaikum bank konvensional. Selamat pagi bapak. Dia tak mau pergi assalamualaikum. Selamat pagi, saya mau minjam duit, mau beli mobil. Berapa? 200. Ini 200, bayar 220 ya. Riba, duit dengan duit riba. Bank syariah sama aja tuh Pak Ustadz. Bedanya di sana masuknya pakai assalamualaikum, akadnya pakai bismillah.
ini orang jahil bin bahlul bin goblok. Datanglah kawan saya ke Bank Syariah. Assalamualaikum Bank Syariah. Waalaikumsalam. Saya mau pinjam duit. Untuk apa Pak? Beli mobil. Kami tidak melayani peminjaman uang karena ini riba Pak. Mobilnya mobil apa Pak? Mobil merek ini. Berapa? 200 juta. Mobil itu kami beli Pak. Dibeli mereka lah mobil itu. Cash. Sekarang mobil menjadi milik dia. Barulah si pembeli membeli mobil itu dengan cara cicil. Jadi akadnya bukan uang dengan uang, tapi uang dengan barang. Perhatikan akadnya baik-baik. Maka akadnya uang dengan barang. Pernahkah sahabat Nabi dulu membeli barang secara cicil? Ya, buka kitab Sahih Bukhari. Apa yang mereka beli? Barirah. Barirah itu apa? Orang. Karena zaman dulu bisa membeli budak. Dibelinya budak namanya Barirah, dicicilnya berapa lama? 9 tahun baru lunas. Lunas 9 tahun dengan cara cicil. Buka hadisnya. Kami tak punya bukunya, sudah saya tuliskan. Somat Moroko kredit enter. Tengok. Barang dengan uang boleh, barang dengan uang boleh, uang dengan uang riba. Jadi, Islam tidak melarang transaksi cicilan selama dilakukan dengan akad yang jelas tanpa unsur riba. Oleh karena itu, memahami sistem kredit sebelum mengambil keputusan finansial sangat penting agar transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah.